Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Welcome to my channel. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal dari yang video sudah saya buat sampai bagian 3 ini. Yang terakhir nih kita sudah membuat sampai dengan penyesuaian. Nah, ini adalah contoh soal pengantar akuntansi. Biasanya soal seperti ini kalau di perkuliahan di semester 1 jurusan akuntansi pastinya. Nah, sekarang kita akan lanjut di bagian 4. Kita sudah membuat jurnal di bagian pertama, lalu kedua itu membuat buku besar beserta neraca saldonya di bagian 3 di video yang ini. Nah, kita bikin jurnal penyesuaian yang ini nih. Lalu, video kali ini kita akan membuat neraca lajur. Nah, caranya kita tambah sheet baru ya. Kalau udah, sekarang kita bikin kolom-kolomnya. Kita mulai. Dimulai dari account number. Lalu ada account name. Oke. Lalu kita buat dari trial balance. Lalu kita buat dulu insert 2 dulu. Ini ada debit dan kredit. Oke. Lalu di sini ada adjustment. Lalu di sini adjust. Ini adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Tetap ada debit dan kredit. Lalu ada income statement. Lalu ada balance sheet. Oke, kalau udah, kita buat nama perusahaannya. Nah, ini ada nama perusahaannya ya. Lalu worksheet. Neraca lajur. Nah, lalu ini ada periodenya. Kita lihat dulu periodenya. November 2010. Oke. Untuk trial balance ini, angkanya kita tinggal ambil aja dari trial balance yang ini. Kita copy paste saja. Copy paste special value. Nah, itu kalau menggunakan Excel ya. Kalau misalnya menggunakan manual ya tinggal ditulis. Jadi kalau menggunakan Excel bisa menggunakan copy paste special value ya. Oke. Ini kita buat dulu menjadi angka-angkanya
dolar. Oke, sudah selesai untuk data awalnya. Oke, data awalnya ini tinggal salin dari neraca saldo akhir saja. Tinggal salin saja. Copy paste dari trial balance di soal sebelumnya atau jawaban sebelumnya. Oke, kita mulai. Jadi, ini adalah isi dari worksheet itu. Worksheet ini, neraca lajur ini kita gunakan untuk membantu kita saat menyusun laporan keuangan. Jadi lebih memudahkan kita. Ya, ini untuk kolomnya biasanya seperti ini. Kalau misalnya nomor akun tidak dibuat, nggak masalah juga. Kalau menggunakan Excel nih, nah ini kalau ada nomor akun, ini memudahkan kita saat menyusun. Bisa menggunakan rumus-rumus yang sering digunakan di pembuatan Excel ini. Nah, worksheet ini biasanya menggunakan rumus seperti sum if atau if. Oke, kita mulai ya. Setelah kita membuat kolom-kolom dari worksheet ini, maka kita akan memindahkan penyesuaian. Ya, ini kan dari neraca saldo, trial balance tinggal pindah. Nah, setelah itu penyesuaian ini juga tinggal dipindahkan ke kolomnya masing-masing. Kita mulai dari pemindahan pertama, surplus expense. Ini ya, surplus expense. Kita pindahkan surplus expense. Nah, seperti ini tinggal dipindahin aja. Lalu berikutnya adalah supply sebelah kredit. Jadi kalau debit pindah debit, kredit pindah kredit. Ya, kita kerjakan yang ini, kita kasih warna. Lalu supplies. Ini. Kemudian setelah itu adalah salaries expense $400. Iya, salaries expense. Lalu salaries payable. Lalu memindahkan depresiasi expense, ya, beban penyusutan. Lalu akumulasinya sebelah kredit. Lalu kita pindahkan yang ini unearned service revenue debit. Ini dia. Lalu service revenue di kredit. Seperti ini. Jadi untuk kolom adjustment ini atau penyesuaian ini, angka-angkanya didapat dari jurnal penyesuaiannya. Ya, kita tinggal pindahkan saja ini ke dalam neraca lajur kolom adjustment sesuai dengan jurnalnya. Kalau debit pindah debit, kalau kredit pindah kredit. Ya, kalau udah kita di sini kita bisa jumlahkan. Ini kita jumlahkan dulu. Oke, udah. Sekarang, setelah adjustment kita pindahkan nih, sekarang kita fokus di neraca lajurnya. Berarti, kalau trial balance ketemu dengan adjustment, kalau saldo debit ketemu debit itu ditambah, kalau ketemu kredit dikurang. Nah, kalau nggak ada penyesuaian bagaimana? Ya sudah, kita tinggal pindahkan saja. Ya, ini tinggal dipindahin ini sama dengan ini. Lalu berikutnya, account receivable sama nggak ada penyesuaiannya. Dari trial balance
adjustment tidak ada, langsung pindah saja angkanya. Oke, kalau supplies ada saldo debit. Kalau ketemu debit itu ditambahin, tapi kalau ketemu dengan kredit dikurangi. Jadi angka supplies ini dikurangi dengan adjustment. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya, store surplus debit. Kalau ketemu kredit, kita kurangin. Oke, ini saldonya di kredit. Nggak ada adjustment-nya. Lalu tinggal kita pindahkan saja. Oke, sebentar. Tadi kayaknya ada pemindahan yang salah. Ini yang dipindahkan akumulasi depresiasi. Nah, ini salah tempat. Nah, ini dia. Bukan di sini letaknya, tapi di sini. Jadi harus teliti nih waktu memindahkan ya. Ini yang dipindahkan adalah akumulasi depresiasi. Ya, akumulasi depresiasi. Kolomnya yang ini. Bukan yang sebelah sini tadi. Ini store equipment. Oke ya, kalau misalnya ada kesalahan, kita langsung ubah. Oke, kalau udah kita buat ini akumulasi saldonya kredit. Kalau ketemu kredit ketemu kredit itu ditambahin. Nah, seperti ini. Lalu account payable nggak ada penyesuaian, berarti angkanya pindah saja. Lalu ada lagi ini unearned service revenue, saldonya kredit nih. Kalau ketemu debit berarti dikurangin. Tapi kalau ketemu kredit ditambah, kalau ketemu debit dikurangi. Jadi ini saldonya kredit, ketemu debit, kita kurangin. Oke, kita lanjut. Oke, lalu modalnya nggak ada penyesuaian, tinggal kita pindahkan aja. Lalu service revenue kredit, ketemu kredit, kita tambahkan. Lalu kita lanjut lagi, ini saldo debit, berarti pindah debit. Adjustment, nah adjustmentnya ada, tapi trial balance nggak ada, ya sudah tinggal pindahkan angka adjustment. Ini juga sama. Lalu ini salaries expense trial balance ada, ketemu adjustment debit kita tambahin. Kalau yang ini rent expense nggak ketemu adjustment, berarti tinggal dipindahkan saja. Oke, seperti ini ya. Kalau udah, kita lanjut. Angka dari adjust trial balance ini nih, kita harus pindahkan ke salah satu tempat. Mau pindah ke income statement atau mau dipindah ke balance sheet. Ya, jadi pilihannya ada dua. Satu, income statement. Satu lagi, balance sheet. Jadi harus pilih salah satu. Jadi untuk account dari nomor akun 1 sampai dengan 3 ya, dari cash sampai dengan capital, nomor akun 1 sampai 3, ini pindahnya ke balance sheet. Ya, ini pindahnya ke balance sheet seperti ini. Tinggal mindahkan saja. Tinggal mindahkan saja. Nah, jadi kalau mindahkan tinggal dipindahkan saja. Nggak ada yang dikurangin dan dilebihkan. Oke. Lalu ini kredit tinggal dipindahkan saja. Tinggal nyalin saja sampai capital. Oke ya. Dari cash sampai capital itu pindahnya ke balance sheet atau neraca. Harta ya, aset, account payable hutang atau payable, liability. Berarti aset, liability dan equity itu pindahnya ke balance sheet nomor akun 1, 2 dan 3. Mulai dari nomor 4 sampai dengan terakhir, nah biasanya sampai nomor 9 biasanya ya, dari ada beban, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, itu semua masuk di income statement atau laba rugi, ya tinggal dipindahkan saja juga.
Oke, kita pindahkan dari service revenue. Kalau kredit, pindah kredit. Jangan sampai salah pindah ya. Misalnya debit, kita pindahkan ke kredit. Itu akan mempengaruhi jawaban kita. Pastinya tidak akan balance. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Nah, ini dia. Jumlahnya tidak akan seimbang semuanya. Kenapa? Karena ada laba atau rugi. Kalau pendapatannya lebih besar, ini lebih besar ya, $5.250 pendapatan dan bebannya ada 5.000, maka lebih besar adalah pendapatan. Berarti pendapatan dikurangi dengan beban atau expense. Ini namanya adalah laba usaha atau profit. Ya. Oke, kita jumlahkan. Seperti ini. Lalu, angka laba ini pindah ke balance sheet sebelah kredit. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi berarti bebannya lebih besar, pendapatannya lebih kecil. Nanti posisinya ada di sebelah kredit. Nah, kalau rugi pindahnya ke balance sheet sebelah debit. Demikian kita sudah membuat video kali ini, membuat neraca lajur atau worksheet dari memindahkan angka trial balance ke dalam kolom neraca lajur, lalu mengisi adjustment ini dari jurnal penyesuaiannya, lalu menghitung adjusted trial balance neraca saldo setelah penyesuaian. Apabila cash, debit, kalau ketemu penyesuaian, debit ditambah, kalau kredit dikurang, dan seterusnya. Setelah mendapatkan angka-angka adjust trial balance, maka pilihannya ada dua nih. Boleh masuk income statement atau balance sheet. Jadi harus salah satu, nggak boleh nih saya masuk income statement, cash-nya misalnya balance sheet-nya juga diisi. Jadi kalau untuk account nomor 1, 2, 3 ya, harta atau aset, liability, dan equity. Nah, itu masuk ke dalam balance sheet. Untuk pendapatan atau revenue, di sini adalah service revenue, itu masuk di income statement beserta expense. Jadi, apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, maka itu adalah laba. Dan laba itu dipindahkan ke balance sheet sebelah kredit karena akan menambah angka modal di laporan perubahan modal nantinya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!